Tuhan Yesus, lembutkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Tuhan Yesus, terimalah pujian dari hati kami terdalam. Tuhan, Kau baik, Kau mulia. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau di bumi, di langit, di mana-mana. Kami bangga bisa menyebut-Mu Tuhan. Engkaulah kepala gereja ini. Berbicaralah Tuhan, mandikan umat-Mu dengan firman. Sembunyikan hamba-Mu, sungguh sembunyikan di balik salib-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabda-Mu, beri roh pengertian. Demi nama Yesus, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Glory to God. Seharian ini khotbah saya. Kita akan mendalami dalamnya kitab Ibrani. Kita masuk ke ibadah yang sekarang ini judulnya kontroversi. Keraskan hatiku ya Tuhan. Loh, bukannya kalau kita doa harusnya lembutkanlah hatiku. Kok malah dikeraskan tuh gimana sih? Kita berdoa sama Tuhan agar Tuhan mengeraskan hati kita. Apa maksudnya? Kita baca dulu ayatnya Ibrani 12. Langsung aja ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Katakan amin. Keraskan hatiku ya Tuhan. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi kita ini orang beriman pada Yesus ya kan? Nah kalau kita mau beriman sama Yesus, iman itu bukan mengimani. Iman itu mencontoh teladan. Tuhan itu tidak lembek. Dia itu lemah lembut. Lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai. Atau lemah lunglai. Tuhan itu tegar sifatnya. Nah kalau orang yang beriman sama Tuhan kan buah gak jatuh jauh dari pohonnya, like father like son. Seperti waktu dulu saya kecil saya melihat filmnya Jackie Chan. Ya kan waktu dia sebagai apa itu drunken master atau apa. Gurunya seperti apa ya dia contoh. Dia teladani. Kenapa banyak orang Kristen yang lemah imannya? Itu sama sekali gak seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita imani ini, Tuhan yang kita percaya ini, Dia itu kuat. Apa yang saya mau sampaikan hari ini akan berguna untuk tahun depan. Tahun depan, dunia berkata akan susah. Tahun yang sangat suram lah segala. Tapi tahun depan, the strong will survive. Mereka yang kuat akan bertahan. Umat Tuhan akan bertindak. Kalau sekarang saya tidak injeksi vaksinasi dengan kekuatan iman lebih dulu, tahun depan banyak orang yang akan gugur imannya, belum lagi masuk ke tahun 2024. Tahun 2023 visi gereja kita adalah
tahun menabur doa, mencucurkan air mata, dan menuai sukacita. Gak bisa langsung nuai kemenangan, kita harus menabur doa, kita harus tekun berdoa, tekun beriman. Tahun 2024 saya kasih bocoran jauh hari, tahun pergeseran hebat dan mujizat yang saya dapatkan. Puji Tuhan loh, gereja kita ini dicintai. 2 tahun udah kelihatan temanya. Praise the Lord. Kenapa saya tetap sebut tahun 2024? Karena orang yang gugur adalah orang yang gak kuat. Orang kuat itu gak seperti yang Anda kira. Orang kuat itu bukannya orang yang gede imannya. Gak ada hubungan sama size iman orang itu. Iman itu pas-pasan aja deh. Iman itu fungsional. Iman keselamatan kita seragam karena Kristus Tuhannya. Tapi iman kehidupan kita beda loh. Anda gak perlu imani untuk Tuhan bekerja lewat khotbah Anda karena Anda bukan pengkhotbah. Iman kita gak sama. Iman itu fungsional, iman itu bukan size-nya. Tuhan bahkan memberikan minimalisnya. Iman itu biji sesawi saja. Iman itu gak perlu gede, gak perlu sok-sokan. Kuat itu bukan soal size. Kuat itu tekad. Kalau Anda gak tekad untuk maju, Anda gak akan maju. Kalau Anda gak tekad untuk tertanam, akan selalu pelin-pelan. Anda kalau nggak tekad melayani, nggak akan pernah ada waktu untuk melayani. Kalau Anda nggak bertekad untuk mendahulukan, Anda akan selalu merasa kebutuhanmu yang paling utama. Dan nggak pernah dipuaskan. Selalu minta didoakan, tapi nggak pernah doain untuk orang lain. Kalau Anda ada tekad untuk berdoa, membangun mesbah Anda, mesbah keluarga, mesbah doamu secara pribadi, akan bolong-bolong selalu saat teduhmu. Kalau Anda tidak bertekad selesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nanti lihat ya comot-comot semua isinya. Gak heran iman dia juga comot-comot, kadang menang kadang kalah, jatuh bangun melulu. Karena gimana dia pilih-pilih Kejadian sampai Wahyu? Dibutuhkan orang bertekad untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kuat itu gak ada hubungan dengan size-nya. Wah, aku mau punya iman sekuat Kofuji, karena Kofuji tantangannya beda. Oh, mau sekuat Ko Philip, ya, karena Pastor Philip beda tantangannya. Saya ajak kita untuk mengerti bahwa Yesus itu yang memimpin kita dalam iman. Kata memimpin kita dalam iman itu luar biasa. Rasul kita ini Yesus. Rasul besar kita ini. Dia bukan orang yang dari gelanggang lalu tepuk tangan. Cayo, ayo. Enggak. Yang disebut Yesus memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Makanya kita disuruh untuk menunjukkan mata kita pada Tuhan. Itu maksudnya Yesus ikut lari di gelanggang. Makanya itu kita gak ada alasan untuk lemah. Kita mesti kuat. We must be encouraged, not discouraged. Kita gak boleh down, kita harus up. Kenapa? Karena Yesus itu gak hanya suruh-suruh kita. Kita ini bukan pesuruhnya, kita ini anaknya. Yesus itu ikut lari sama kita. Ayo, ciayonya itu bukan dari tribun penonton. Cahayu Tuhan itu sambil lari gandeng kita. Jadi gak ada alasan untuk kita mundur rohani. Gak ada alasan kita untuk quit. Kalau Yesus belum give up atau belum nyerah sama kita. Kalau belum game over kata Tuhan. Berarti Yesus masih gandeng tangan kita. Tapi Pastor Philip saya sudah sempat jatuh. Bangun lagi 7 kali orang benar jatuh bangkit lagi. Tekad, bulat, tegar. Kuatkan hatimu. Jangan lemah lunglai begitu. Yesus gak pernah militerisme. Kuat itu bukan keras. Jesus is strong, not harsh. Yesus itu kuat. Dia bukan harsh atau kasar. Yesus gak pernah kasar. Lihat, orang-orang yang dekat sama Yesus gak mungkin kasar sama orang lain. Dia bisa tegas tapi gak akan kasar. Yesus itu bangsawan. Selalu sopan. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau coba definisikan orang seperti apa yang survive 2023. Makanya hari ini saya datang ke Jakarta. Dan khotbah di Tangerang, di streaming di mana-mana. Dengan tujuan untuk mempersiapkan jemaat Jabodetabek nanti tahun depan akan berkembang. Bukan gerejanya, hidup Anda maksudnya. Oh haleluya. Yes, there will be challenges. Saya janji kerjaan gak akan mudah. Oke? Pelayanan juga gak mudah. Saya janji sama Pastor Puji juga, mau Cikarang, mau mana segalanya pasti nanti
Banyak juga yang gak suka. Mau ngembang ke sini ke sana. Tapi saya yakin umat yang bertindak, umat yang kuat, umat Tuhan yang kuat akan bertindak. Dan kita akan melihat perkara-perkara lebih besar terjadi dalam hidup kita. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang memimpin kita, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi Yesus memimpin kita dalam iman. Yesus ikut lari sama kita di gelanggang. Nah, 2B mulailah pesan lebih spesifik. Yang dengan mengabaikan kehinaan, harus abaikan kehinaan. Kalau Anda dan saya berlomba, gak boleh terlalu fokus ke, aduh rambutku gimana? Don't sweat the small stuff. Jangan berkeringat untuk perkara-perkara gak perlu. Di ibadah 1 saya jelaskan beban dosa gak selalu tentang dosa melulu. Gak usah semua dipikirin gitu loh. Sekarang itu lagi zaman edan, dikit-dikit hawanya ini bukan COVID. Hawanya ini overthinking, panic attack, obat penenang. Ini zaman gila. Jangan menghirup udara itu. Hiruplah hadirat Allah. Kita harus mengabaikan kehinaan. Jangan hidup demi egomu. Aduh, kalau hidup demi ego kita ya gak akan mari-mari gitu lah. Orang Surabaya bilang, orang Jakarta bilang gak akan selesai-selesai. Gak akan kelar, gak akan rampung. Tentang egonya, perasaannya. Orang yang kayak gitu gak survive. Gimana my feeling? Come on, it's never about you. Christianity is never about you. Cara gereja-gereja juga ada beda fasenya. Janganlah kita menilai gereja lain. Kita yang penting introspeksi aja terus. Supaya kita bisa terus berjalan dengan Kristus. Tapi in our church di gereja kita tidak akan kipas-kipas egomu. Di sini kau dimuridkan. Di sini engkau dijadikan kuat dalam Tuhan. It's never about your ego. It doesn't center on you. Janganlah di-entertain lah, jangan dimanjakan perasaanmu itu. Tentang dirimu, aku. Karena orang yang berhasil nanti itu yang bisa mengabaikan hina. Yang tidak mencari kemuliaannya sendiri. Atau untuk memuaskan egonya. Mengabaikan hina, tekun kehinaan. Ini Yesus ya, yang dengan mengabaikan kehinaan. Masih bicara tentang Yesus di kayu salibnya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ketika di atas kayu salib di Golgota, listen. Yesus bukan hanya mengalami penderitaan badani. Penderitaan badaninya udah tiada duanya. Saya adalah seorang mahasiswa dahulu, mahasiswa teologi ya. Salah satu hal yang kami pelajari waktu saya belajar kristologi adalah sekalian membuat riset tentang hukum penyalipan, crucifixion. Kenapa itu ditiadakan sesudah zaman Romawi itu? Karena ketika dunia mulai menyadari hak asasi manusia, manusia bisa dihukum mati. Hukum mati ada beberapa cara, eksekusi. Tetapi salib bukan lagi opsi. Kenapa? Karena terlalu kejam dan jahanam. Jadi penderitaan badannya itu kanker, orang penderita kanker yang harus kena jarum kemoterapi, itu tidak ada segininya hukuman salib. Karena hukuman salib itu orang dikuliti hidup-hidup. Benar-benar di dalam hukuman salib melepaskan nafas lebih sakit daripada menarik nafas. Karena Anda digantung, tidak seperti di film-film di tali. Karena kalau digantung beneran, itu aktor-aktornya mati. Karena dia digantung di atas paku cuma 3. Dan ketika dia tarik nafas bergeser. Makanya itu pakunya di sini, yang Thomas Rabah di situ. Di telapaknya, karena dia bergeser. Tarik nafas, buang nafas. Ketika buang nafas, dia melorot. Dan ketika dia tarik nafas itu paru-paru harus angkat tubuhnya 70 kilo, 80 kilo. Ngawang di udara untuk tarik masukkan oksigen. Dan ketika lepas, seluruh ototnya kayak lepas. Itu seperti tiba-tiba serentak atas sampai kepala itu kesleo bersamaan. Atau kram. Itu badan kram semua. Dan itu terus berjam-jam. Gak ada apa-apa artinya, operasi dan sebagainya itu tidak ada artinya. Makanya Yesus itu bisa mengerti orang sakit.
Meskipun Yesus tidak pernah jatuh sakit. Kalau Anda baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak pernah ada tulisan gini, suatu hari Yesus flu. Nggak jadi ministry, nggak ada kan? Tapi Yesus merasakan penderitaan badani. Penderitaan rohani juga ada by the way. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu penderitaan yang paling ngeri yang kita nggak alami. Kita nggak alami, karena itu dipisahkan dari Bapa. Itu penderitaan yang sudah level gila. Itu insane. Makanya Yesus teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Barang cuman berapa jam hanya Jumat Agung itu, tetapi ngeri. Dan kita tidak akan pernah alami itu. Jadi penderitaan rohani kita tidak akan pernah alami. Karena kita yang percaya Yesus, kita itu punya Immanuel, Allah beserta selama-lamanya. Dan orang akan alami di neraka karena mereka terpisah dari Allah. Oke, ada satu lagi penderitaan ini supaya kita yang seringkali diabaikan. Penderitaan emosional dan batiniah. Yesus alami siksaan batin ketika ada di salib situ. Nah ini yang saya mau coba bahas. Bukan badaninya, rohaninya kita nggak alami. Penderitaan roh, penderitaan emosinya. Yesus ada di atas sana itu, ngalami siksaan luar biasa. Humiliation, dipermalukan, embarrassment, malu lah ya. Itu betul-betul nggak pakai baju kayak begitu. Lah bukan jadikan tontonan aja, tapi dia di atas sana itu disalah ngerti. Bayangin mentalitasnya. Kalau Tuhan Yesus memikirkan, kalau kita ada di sana, semua orang ini viral waktu itu. Semua orang kira Yesus ditulahi Allah. Bayangin kalau Anda itu jatuh terpuruk, lalu semua orang mengecamu dan berkata, tahu rasa. Padahal Anda tahu Anda tidak salah, tapi semua orang percaya bahwa Anda yang salah. Perasaan misunderstood atau disalah ngerti. Perasaan dikhianati. Lalu Anda lihat di atas kayu salib itu Yesus lihat. Itu orang yang aku sembuhkan. Sekarang buang muka. Apakah Yesus tidak ingat bahwa Petrus 3 kali menyangkalnya? Yudas menjualnya. Dengan ciuman lagi. Ini kalau terjadi sama kita, jangan remehkan sekalipun badan kita sehat walafiat. Sekalipun misalkan kita sudah punya Roh Kudus dalam diri kita, kalau nggak tahan pun, misalkan kalau Anda tiba-tiba jadi viral satu Indonesia, jangankan satu Indonesia, satu kota aja Jakarta, semuanya ngecap melabel Anda dan keluarga Anda, itu keluarga orang geleng-geleng kepala. Anda kemana pun juga, ke pasar, ke mall, pergi ke sekolah, anak Anda nggak aman, semua orang geleng-geleng, itu loh anaknya si itu. Bayangin Anda mencekamnya, seluruh dunia itu melihatmu sebagai orang bersalah, padahal Anda nggak salah. Yesus mengalami semua tekanan batin itu. Misunderstood, salah ngerti, difitnah. Everyone believed. Setiap orang percaya dia ditulahi oleh Allah, Yesaya 53. Lalu dia dipermalukan, ditinggal orang, dikhianati sama orang-orang yang mengaku-ngaku cinta sama dia. Sakitnya itu luar biasa. Makanya itu kalau Anda mau sembuh dari overthinking, panic attack, merasa tertolak sama orang tua, merasa gak punya teman, kesepian, gak tahan, kayak mau bunuh diri rasanya, jangan bunuh diri. Datang ke Yesus, dia mengerti. Sebab penderitaan batiniamu gak ada apa-apanya sama yang dialami Tuhan. Sampai hari ini pun Tuhan masih difitnah kok. Sampai hari ini berapa banyak orang itu yang mencemoohkan Yesus. Yesus tahu perasaannya ditinggal sama manusia. Yesus tahu. Bapak Ibu Saudara, tapi satu hal yang kita bisa pelajari jemaat. Yesus itu tough. My goodness, my Savior is tough. Wow, saya belajar sesuatu dari Tuhan. Dia akan berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati kan. Iya betul. Tapi sekali lagi lemah lembut itu bukan berarti lemah gemulai atau lemah lunglai. Itu bukan kelemahan. My Jesus is one tough man. Kuat dia, menanggung semuanya itu. Makanya peluhnya keluar darah. Sekarang kita paham, peluh keluar darah padahal dia tangan belum kena paku. Belum ditusuk lambungnya. Dia belum ditinggal sama Bapak, dikirim malaikat lagi. Peluhnya keluar darah di Getsemani itu karena penderitaan batiniahnya. Karena itu dia sangat mengerti bagaimana menguatkanmu dari dalam. Nah sekarang kita lihat ayat berikutnya.
Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita disuruh ingat, Tuhan itu tahan menanggung bantahan sehebat itu dari orang. Supaya kita jangan menjadi lemah. Dan supaya kita jangan putus asa. Ketika hati saya keras seperti batu, saya gak bisa dibentuk lagi. Gak mau dengar-dengaran dengan Tuhan, gak mau dikoreksi oleh manusia. Saya gak mau diberi masukan. Kalau hati saya sudah mengeras, saya doanya gini, Tuhan lembutkanlah hatiku. Tapi ketika hatiku mulai lembek, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit aduh, saya doanya begini, Tuhan keraskan hati saya, harden my heart. Kita harus tahu, di season musim seperti apa, kita harus doa seperti apa. Ketika hatimu sudah mengeras, angkuh, sombong, puasalah. Kenakan kain kabung, tebarkan debu di kepala. Ini ilustrasi aja, gak harus harafiah. Masuk ke dalam ruang doamu, tutup pintu di belakangmu, minta Tuhan melembutkanmu. Saya biasanya lakukan itu, karena setiap orang itu hatinya susah diduga. Ada waktunya hati kita udah mengeras, kita menyadarinya agak telat. Maksudnya sudah terjadi sesuatu, gegeran sama orang, kita gak kenaan. Kalau kita sadar setengah jalan, mil pertama cepat lari ke hadirat Allah, di mil kedua dan berdoa, lembutkanlah saya. Tapi kalau hati kita itu mulai sensitif. Siapa di sini punya hati sensitif? Dikit-dikit, Pastor Puji lewati saya, gak nyapa saya. Aku pindah gereja. Anda harus masuk hadirat Allah, tapi jangan minta dilembutkan ya. Sudah terlalu lembut hatimu soalnya. Anda berkata, Lord make me tough. Make me strong. Buat saya tegar. Sampai ditertawakan sama anak kecil. Buat saya tegar. Ya, kalau dikit-dikit kita nangis, dikit-dikit kita ngeluh, nanti diketawain sama anak kecil. Kita lihat ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, bro. Gitu ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Berhenti sebentar di sana sebelum saya baca nasihatnya. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu? Biasanya hati kita tersesat jalan karena kita melupakan beberapa hal-hal yang penting dalam hidup ini. Masalah-masalah kehidupan yang serius bisa dimulai dengan kita melupakan sesuatu. Kenapa ada orang yang jatuh setelah dia menyombongkan diri? Karena dia lupa kulitnya. Karena dia lupa asal-usulnya dia. Karena itu Tuhan suruh kita tidak boleh meninggalkan kasih mula-mula kita. Kita jangan lupa. Kenapa hati kita kadang-kadang jadi sensitif, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit kita mengeluh. Karena kita itu lupa bahwa semua berkat kita itu dari Tuhan dan kita harus syukuri satu persatu. Kita lupa bahwa kita bukan owner of life, kita bukanlah pemilik hidup ini, kita hanyalah mewarisinya, kita hanya mengelolanya. Kita lupa, tahu enggak, manusia itu punya masalah satu, itu diturunkan dari Adam dan Hawa. Kita ini pikun untuk perkara-perkara yang sifatnya kebenaran mutlak dalam kehidupan kita. Yang kita perhatikan itu selalu keadaan sementara di sekeliling kita. Materi, panca, makanya namanya panca indera. Karena indera kita itulah perasa, indera kita lah pelihat, pendengar, indera kita itulah yang mencipta realita. Padahal sesungguhnya Tuhan suruh kita hidup oleh iman. Iman itu pengetahuan, iman itu bukan hanya percaya. Kita gak boleh tinggalkan beberapa pengetahuan yang mendasar di hidup kita. Bahwa kita ini orang berdosa patut masuk neraka. Jadi jangan kita itu merasa diri berhak untuk diberkati. Jangan merasa diri itu berhak untuk happy. Makanya itu kalau kita sudah menaruh posisi kita itu rendah di bawah, apapun yang di atasnya itu kita akan syukuri. Makanya orang yang tidak bersyukur itu bukan orang yang tidak sanggup bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang lupa diri. Dan kenapa kita sensitif, kita peka? Karena kita lupa hidup kita itu punya visi. Karena kita tidak melihat lagi gelanggang atau perlombaan yang di depan kita. Kita kira hidup itu hanyalah sebatas apa yang kurasakan. Jangan reaktif dalam hidup ini. Kalau kita tahu bahwa hidup kita itu menuju sesuatu, minimal menuju mati.
Kalau kita mau mati kita keuntungan, berarti kita harus bangun sesuatu di dalam Tuhan. Waktu kita masih hidup, mumpung belum mati, bangunlah sesuatu yang nilainya kekal. Kalau kita tahu hidup kita itu menuju pada visi yang jelas, dan menuju pada tujuan yang lebih tinggi, percayalah, there are many things that you will not mind anymore. Ada banyak hal yang Anda gak akan keberatan lagi yang biasanya Anda keluhkan. Contohnya, kalau mentalitas saya itu melancong atau berlibur tamasya, maka semuanya akan saya cacati. Ini kurang, ini kurang, ini. Tapi kalau saya pergi misi misalnya, saya pergi dengan sebuah misi yang jelas. Saya ini punya satu kebiasaan. Orang berkata, enak ya Pastor Philip, ya bisa jalan ke luar kota, pulau, dan luar negeri. Saya itu gak suka jalan-jalan, saya itu orang yang suka di rumah. Gak lihat ini wajah saya, wajah rumahan. Bener. Saya kalau pelayanan ya, mau saya pergi ke kota mana kek, kota yang bagus-bagus, kota besar. Saya itu cuman airport ke airport, langsung ke hotel, Di hotel itu saya cuman keluar konferensi, keluar khotbah, balik lagi hotel. Kalau saya sampai makan, saya itu bukan orang yang cari kuliner-kuliner gitu. Wah, saya nggak gitu. Saya daripada kuliner, makan apapun enak kok. Jangankan makan apapun enaknya, nggak boleh kita makan terus seperti instant noodle itu loh, yang mie instan. Itu nggak kalah enaknya asal saya makan sama anak saya. Ya, jadi kami nggak, jangan makan banyak-banyak ya, super mie. Please jangan, nanti botak, susah dicerna. Tapi kalau saya makan sama anak saya sebulan sekali diperbolehkan itu, wah seneng. Ngapain sih saya kuliner sana sini? Saya bukan tipe orang gitu. Saya mendingan sama orang tua, sama keluarga saya, sama anak saya. Mau ngomong anak cucu belum lah, anak istri saya. Jadi saya kalau sampai makan ya, kalau saya sampai diajak makan enak segalanya, itu saya bukan cari makanannya. Karena kalau saya di hotel, saya bisa pesan makanan, gampang. Kalau mau praktisnya, saya orangnya praktis sekali. Karena saya itu orangnya, saya punya nama baptis saya OTW, on the way. I'm alive on the way somewhere. Hidupku ini cuma on the way transit. Kalau Anda tidak bisa berpikir demikian, jangan jadi orang Kristen. Berarti Anda tidak percaya surga. Kita ini OTW semua. Jadi kalau saya OTW, kalau saya datang ke sini untuk misi, kalau saya sampai akhirnya makan, itu karena companionnya, karena orang-orang dengan siapa saya makan. Itu tujuan saya. Atau kalau saya sampai pergi companion, ada companion sama saya makan itu demi companion saya. Sampai sekarang masih juga begitu kok, kalau di Surabaya saya khotbah gitu ya. Di antara ibadah, saya paksakan diri makan. Kalau minggu gini saya susah lapar. Itu rahasia langsing. Ya, khotbah 5 kali, cepat lambat akan langsing. Seminggu 18 kali Anda akan langsung. Saya makan itu sama companion, karena saya kasihan mereka companion saya seharian, giliran shift-shiftan kan. Dan saya makan itu sebenarnya untuk makan sama mereka, untuk mereka, bukan untuk saya. Saya dari airport ke airport, hotel, kalau keluar hanya ketemu orang, terus langsung pulang. Kenapa? I have a mission. Saya datang ke Jakarta juga sama hari ini, khotbah, selesai, besok pulang. Saya fellowship tadi malam, fellowship lagi nanti malam, langsung pulang. Tapi kalau saya ke Jakarta jalan-jalan, saya nggak akan cepat-cepat. Saya akan pilih tinggalnya di mana. Saya mau enjoy lah, apalagi jarang-jarang punya waktu liburan. Sekali saya libur, saya pasti akan pilih semuanya. Ini apa yang saya sanggup lah ya, apa yang saya sanggup adakan. Tapi saya akan pilih masing-masing untuk kenikmatan saya sendiri. Nah, banyak orang hidup kayak gitu. Dia kira di dunia dia hidup selamanya. Anda lupa bahwa Anda sedang berlomba. Kalau Anda lagi lomba, nggak usah mikir rambutmu keringetan gitu, bagus enggak. Larilah sekencang-kencangnya, karena tujuanmu bukan rambut. Tujuanmu bukan tampang. Mana ada orang yang berlomba itu tampangnya bagus-bagus. Lari 100 meter perlombaan cepat, sanggulan. Lihat itu orang yang renang, jelek semuanya, semua pakai itu loh yang di kepalanya. Gak ada bagus-bagus rambutnya. Karena dia berlomba, tujuannya piala, tujuannya juara. Anda juga punya tujuan yang sama. Why we become tough? Kita tidak lagi mempersoalkan perkara-perkara kecil di sekeliling kita. Karena kita punya tujuan.
Tapi kalau kita nggak punya tujuan, setiap perkara kecil dibesar-besarkan. Karena memang kita mau, karena memang itu tujuan hidup kita. Nggak ada tujuan lagi, ya itu tujuannya. Sekelilingku. Paham maksud saya Bapak Ibu? Tidak ada no such a thing as a strong man. But only a man of purpose. Tidak ada orang kuat itu, nggak ada. Yang ada hanyalah orang yang punya tujuan. Bukan berarti Anda nggak berdandan. Jangan ditarik terlalu jauh. Maksudnya kita tetap harus membenahin diri kita. Tapi that is not the point, itu bukan tujuannya. Makan minum itu semua akan besok kejamban. Iya, Anda mau makan makanan murah atau mahal, semua kejamban. Tapi makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita makan murah, makan mahal, enggak masalah. Yang penting bukan makanan, tapi orangnya dengan siapa kita makan. Kalau hidup kita punya tujuan. Bapak, Ibu, Saudara, jadi orang kuat itu kalau Anda bisa lihat ke depan. Saya mohon di dalam nama Yesus, tinggalkan semua beban, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Karena hidupmu itu ke arah sesuatu. Gereja kita, jemaatnya masing-masing ini, Anda itu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Siapa di sini mau dipakai Tuhan hari-hari ke depan, 2023, 2024, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord ya. Makanya orang yang mudah give up itu, orang yang seperti itu kasihan. Ayat Alkitab tidak usah dibuka, Amsal 24 ayat 10, jika kamu tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit aduh, berarti itu menunjukkan ada problema yang lebih serius di balik layar. Hidupmu empty of purpose, tidak punya tujuan. Datang ke gereja juga jangan hanya beribadah, tujuannya hanyalah untuk dengar khotbah. Saya sebutkan di ibadah 1 tadi, bahwa kita datang ke gereja adalah untuk menemukan panggilan kita dan tempat kita di rumah Tuhan dan divisi itu untuk melayani. Hai anakku, kita lihat ayat 5, dan sudah lupakah kamu nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Hak anak apa? Hak anak itu tongkat. Sedangkan orang fasik gada. Di sini ayat 5 dikatakan, sudah lupakah kamu bahwa kamu diperlakukan seperti anak, seperti kepada anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kalau kita mengalami problema dan masalah, perkara-perkara kecil tadi yang jangan dibesar-besarkan, dekorasi hidup itu kesengsaraan. Kalau kita alami semua itu, jangan terlalu ngeluh lah. Itu semua sementara, sungguhan. Apapun di hidup ini sementara. Kesenangannya sementara, susahnya juga sementara. Makanya Tuhan bilang, jangan kasih terlalu banyak perhatian. Lalu aja, asal kita jalan sama Tuhan, masalah itu dijalani aja. Nggak usah gimana, asal kita meresponi Tuhan. Jangan reaktif terhadap keadaan, tapi responi sesuai firman. I'm a responsive person. I'm not a reactive person. Saya selalu melatih diri saya tidak menjadi orang yang reaktif, tapi menjadi orang yang responsif. Responsif sama Roh Kudus. Kalau saya mengalami masalah, saya akan responsif sama Kristus. Kira-kira dalam masalah ini, gimana ya Yesus akan menanggulanginya? Kalau Yesus jadi saya, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia katakan? Atau kalau masalah ini gak relevan sama sekali, misalnya pernikahan. Tuhan Yesus kan single. Maka saya akan tanya sama Tuhan, kalau dalam kondisi seperti ini bukan bagaimana Yesus melakukannya, tapi kira-kira respon apa ya dalam situasi seperti ini yang akan membuat saya membanggakan Yesus dan memuliakan Yesus. Saya selalu taruh Tuhan Yesus sebagai tujuan saya. Dia yang lari sama saya di gelanggang. He is not only my coach, bukan hanya pelatih saya. He is also my purpose. Menjadi seperti Yesus itu tujuan utama saya. Bukan nanti saya punya goal target apa. Resolusi saya setiap tahun bisa berubah-ubah. Targetnya juga. Pekerjaan kita kan goalnya selalu berbeda. Kan ada perkembangan. Tapi ada satu hal yang selalu sama tiap tahunnya adalah every year I would like to be more like Jesus. Setiap tahun saya ingin menjadi seperti Yesus. Jadi saya akan selalu pikirkan kira-kira dalam situasi seperti ini Tuhan Yesus akan seperti apa ya. Kalau saya lagi sakit sekarang misalkan, Tuhan Yesus gak pernah sakit.
Jadi saya nggak akan bisa tanya, Yesus gimana ya dalam posisi saya? Yesus nggak pernah sakit. Saya akan tanya, kalau saya sakit gini, gimana ya saya bisa memuliakan Yesus? Udahlah, persoalan itu dijalani aja. Jalani aja. Nggak usah dibanggakan, dibesarkan. Kesusahan sehari untuk sehari, maksudnya jangan dikasih banyak pikiran. Karena kita punya pikiran diperlukan untuk cari solusi untuk masalah itu. Jangan dipikirkan masalahnya, pikirkan solusinya, paham maksud saya? Saya ajak Anda berpikir siang hari seperti ini, saya tidak kasih Anda firman yang dangkal, saya kasih Anda firman yang agak sedikit mikir. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan ngamuk juga kalau kita dalam problema, jangan salahkan Tuhan. Mana ada sih anak yang gak disesah, jangan anggap enteng didikan Tuhan, itu jangan arogan. Jangan anggap enteng. Anggap enteng itu gimana? Kalau kita nganggap enteng orang lain berarti kita arogan kan? Misalkan kita anggap enteng orang itu ngomong sama kita nggak anggap. Sombong sekali dia. Kalau nggak kedengaran lain cerita. Atau kita janjian jam 7, Anda datang setengah 8, itu berarti Anda sedang bersaksi kepada orang itu bahwa waktumu kurang berharga bagiku. Kamu aja yang tunggu aku setengah jam. Budayaku memang telatan. Jangan anggap enteng itu berarti meremehkan. Gini loh, jangan anggap enteng Tuhan. Kalau kita itu adalah anak-anak Tuhan sejati, anak-anak beneran. Kalau kita mengalami difficulties atau kesukaran dalam hidup ini lumrah. Siapa di sini berani klaim bahwa dia sudah sempurna, Tuhan sudah gak bisa koreksi dia, angkat tangan. Gak berani kan? Berarti kita semua tahu kekurangan kita kan? Berarti kita semua masih perlu dikoreksi kan? Kata koreksi itu artinya dioperasi. Apalagi yang mengoperasi kita. Jikalau bukan masalah. Pisau operasi Allah dalam hidup ini adalah problema. Jadi kalau kita ngalami masalah, jangan sombong dan berkata, kenapa kau izinkan? Hai manusia, lu kira lu sempurna. Orang yang marah ketika dalam problema, berarti orang itu merasa setara dengan Allah. Kita tuh di bawah. Tuhan itu di atas. Jadi berhaklah Tuhan itu koreksi kita. Dan kalau kita cuma diajari dengan kata-kata gak mempan, kadang-kadang Tuhan izinkan 1-2 hal dalam kehidupan kita untuk mengajari kita. Jadi jangan anggap enteng didikan Allah. Kalau kita dididik alias disesah, itu bicara soal problema. Tadi saya belum sempat bahas aja di Kebaktian 1, di ayat 1 ada tulisan, berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya kasih bahasa Yunani kunonya ya, karena perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani. Kata perlombaan di situ adalah agona. Bukan perlombaan. Anda kira itu perlombaan race gitu, track and field. Bukan, atau basketball court atau soccer field. Bukan. Kata kalian, kita semua berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Kata perlombaan di situ agona. Bahasa Inggrisnya agony, struggle, pergumulan kehidupan. Itulah perlombaan kita. Mana bisa tahu iman kita itu terbuat dari apa kalau nggak lewat ujian. Makanya itu penting sekali kita itu mengantisipasi masalah. Bukan cari masalah loh ya, antisipasi masalah. Cari masalah tuh gini, saya kasih ilustrasi ya cari masalah ya. Oke, injak orang sebelahmu. Kalau yang Anda injak itu orangnya maha pengampun, seperti Tuhan, suka mengampuni maksudnya. Tapi kalau orang yang diinjak itu nggak kenaan, apalagi dia orang powerful, siap-siap Anda dipenjarakan. Itu cari masalah, jangan lakukan itu. Antisipasi masalah, Anda tidak perlu nginjak siapa-siapa, masalah akan datang menantangmu. I'm ready for any problem 2023. I'm ready. But, bangun, good morning. Ohayo gozaimasu and ohayo gozaimba. Tapi saya nggak akan tinggal diam dalam masalah. Namanya berlomba, agona itu beda dengan agoni. Agony atau struggle itu berarti kita bergumul. Tapi agona itu berarti I'm gonna do something about it. Saya akan responi Yesus Kristus. Yang menyempurnakan iman saya berlomba dengan saya. Berlomba di pihakku. Oh no, saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya akan meresponi Tuhan dengan cara yang benar lewat masalah saya. Dengan apa kita bisa diketahui terbuat dari apa ini iman kita? Biji sesawi atau biji kerak? Dari mana kita ketahui kalau nggak lewat ujian iman? Bapak Ibu Saudara, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kalau kita dididik Tuhan, diam. Tahu diri bahwa Tuhan bersaksi sama kita bahwa you belum perfect.
Kalau kita buka mulut dan berkata, kenapa, why? Why does the sun go on shining? Why do the sea rush to shore? Whatever. Berarti kita nantang Tuhan. Dan berkata, aku udah perfect kok. Apa-apaan ini you? Apa-apaan ini? Aku udah sempurna kok dikasih ini. Buktinya dia bisa marah, berarti disitulah kelihatan kan momoknya. Ditekan masalah, ngamuk sama Tuhan. Nah, ketahuan sekarang virusnya di mana. Kalau dalam masalah, cepat lulus, respon nih Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi hati kita mesti tegar. Kita tidak akan diam dalam agona, aku akan tegar. Oke, aku akan lewati ini. Aku tidak cari masalah ini sih, tapi kalau masalah ini telah tiba, ya aku hadapi. Sekalipun kalau ada salahku di dalamnya, ya aku siap untuk dikoreksi. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu maksudnya. Nah Tuhan itu ngomong gini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya ayat 6. Dan menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Sebenarnya Tuhan punya koreksi atau Tuhan punya didikan atas kita itu bukan berdasarkan justice atau keadilan, tapi berdasarkan kasih. Kalau manusia beda ya, manusia gini. Kalau ada satu orang yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit nangis, akhirnya kita nggak tahan kan. Kita nggak tahan, terus kita bilang sama dia gitu, kalau gitu ya, gua kasih lu alasan yang, pokoknya gini, kalau kamu dikit-dikit ngeluh, kalau misalnya ini papa yang lagi marah. Papa lihat kamu dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah. Oke, papa kasih kamu suatu alasan yang pasti untuk kamu keluhkan. Kurangi uang sakumu. Loh jangan Pak, gitu ya misalkan. Atau apalah, kita nggak jadi jalan-jalan ke luar negeri. Atau kamu punya sekolah idaman ini, tapi kamu selalu tidak menghargai semua kasih karunia yang Papa beri. Ya sudah, kamu mau sekolahnya di sinilah, muluk-muluk ke sana. Enggak, kamu sekolah yang deket-deket aja. Loh jangan gitu Pak, nanti aku malu sama teman-temanku. Biarin kamu malu sama teman-teman supaya kamu belajar nggak jadi anak manja. Wah papanya marah. Tapi itu juga dibenarkan, karena seorang orang tua bisa melihat bahwa anaknya sudah nggak benar. Kadang-kadang kita harus ambil beberapa haknya. Ya, kita berkata, enggak bisa. Wah aku sudah ngomong sama teman-temanku, aku akan dibelikan mobil gini-gini. Dasar anak manja. Enggak jadi beli mobil. Kamu mau beli pakai uangmu sendiri, nanti suatu hari kamu kerja. Sekarang kamu apa adanya. Papa kasih kamu BMW. Wah, bis milik warga. Kamu nggak usah mikir-mikir mobil-mobil bagus. Wah, kamu. Papanya demi apa? Sense of justice. Makanya itu orang tua jasmani aja, orang tua kandung duniawi aja bisa mendidik anaknya menurut apa yang baik bagi dia. Menurut apa yang baik menurut orang tuanya. Apalagi Tuhan. Kalau Tuhan mendidiknya enggak gitu. Tuhan mendidiknya berdasar kasih. Karena dia bisa melihat jauh ke depan yang papa mama kandung kita enggak bisa lihat akan hidup kita. Dia tahu bahwa kalau kita enggak dididik di kilometer ini, kita jatuh di kilometer itu. Kalau kita enggak dididik di sini, kita nanti akan jadi orang lembek sampai ke sana dan tidak berfungsi. Kalau kita tidak disesah di kilometer tersebut, nanti kita di sana akan meninggalkan Kristus. Tuhan tidak mendidik kita dengan cara atau fashion yang sama seperti papa mama kita. Mereka mendidik masih ada emosinya, terus terang di sini yang orang tua. Kita didik anak masih ada emosinya. Kamu dikit-dikit nangis, dikit-dikit adu, dikit-dikit ngeluh, rebutan terus sama kokomu, rebutan sama adikmu, mainannya apa sekalian, sudah sini, ambil semua mainnya, kasih ke yatim piatu. Kalian gak usah beli mainan lagi. Kamu mainan gini lain kali. Baik gak pengajaran itu? Very good. Orang tua yang lihat anaknya manja, anaknya salah, diam aja, orang itu gak cinta anak itu kalau simpan rotan. Tapi terus terang ya, orang tua di sini semuanya ngaku ada emosinya enggak? Ada. Tuhan enggak pakai emosi. Kasih itu enggak pakai emosian gitu. Kalau Tuhan didik kita itu objektif. Tuhan kita adalah pendidik yang paling profesional. So trust Him when problems come. Percaya sama Dia waktu masalah tiba. Amin. Saya kasih sekarang beberapa alasan aja lalu kita selesai. Kenapa kita harus tegar? Ya. Ayat 7 dulu, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Ayat tadi itu. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Tunggu ya, saya jelaskan. Anak-anak gampang di sini artinya apa? Ini artinya son of B-I-T-C-H-E-S. Cuma saya nggak mau sebut kata B-I-T-C-H, karena itu menjadi sumpah serapah. Padahal sebenarnya itu bahasa Inggris.
Ya, sebenarnya itu bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris. Jadi, tapi saya nggak mau menyebutnya karena itu sudah menjadi kata kotor. Ya, tapi di sini maksudnya kalau kamu tidak punya masalah, berarti kamu anak daripada BITCH. Yes. BITCH itu di kamus Webster dikatakan bahwa BI itu artinya anjing betina. BITCH. Jadi jangan pakai itu untuk ngomong sama temannya, yuk, tut, jangan tut ya. Ada bahasa lain tut gak perlu dipakai. Tuhan berkata, kalau kamu tidak punya masalah dan aku tidak koreksi kamu, berarti kamu anaknya anjing betina. Berarti kamu anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh yang kenal kita luar dalam supaya kita boleh hidup. Bukan anak sembarangan yang hasil anjing kawin ke tetangga-tetangganya, lalu nanti ada papis-papis anak-anak yang blontang-blonteng nak karuan. Kamu bukan anak seperti itu bagi aku. Kamu anak yang ku tenung di dalam kandungan mamamu, lalu lahir baru dari kandungan Roh Kudus. Kamu adalah anak-anak yang sungguh anak-anak yang asli bagiku. Nah, sekarang ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Ini bedanya papa mama dengan Tuhan. Tuhan mendidik untuk kebaikan kita. Kata untuk kebaikan itu artinya I envision your life for the future. Aku mendidikmu sekarang itu karena aku punya visi untukmu hari esok. Itu yang disebut kebaikan. Ini bukan kindness. Karena kebaikan itu gak tentu kelihatannya baik sekarang. Mana ada sih orang disesah berkata kamsyah. Tapi Tuhan tahu ini baik untuk kamu. Pernah gak dulu waktu kecil anaknya mau disuntik. Misalkan DTP, misalkan disentri apa segalanya, vaksinasi. Waduh, anak saya itu kuat-kuat. Gak tahu nurun siapa. Kalau dulu waktu kecil mau divaksinasi, saya ngomong baik-baik sampai ngomong yang keras-keras juga gak percuma. Jadi akhirnya saya pegang begini. Saya bilang, nak ini tuh kebaikanmu. Lalu dia bilang, kok bisa untuk kebaikanku dalam bahasa anak kecil? Papa jahat. Saya bilang, papa enggak jahat. Ini untuk kebaikanmu daripada kamu kena polio, kena disentri, kena tetanus, kena ini semuanya. Kebaikan di sini bukan baik, good, not good. But what is appropriate for you? Apa yang pas untuk kamu? Setiap orang hidupnya sendiri-sendiri, makanya masalah kita beda kan. Supaya kamu beroleh kebaikan dalam kekudusannya. Memperoleh bagian dalam kekudusannya. Tujuan pertama kita mengalami masalah itu adalah supaya kita menjadi seperti Kristus yang saya katakan tadi. Tapi ada tujuan satu lagi, ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tapi kemudian, kata tetapi kemudian berarti tidak immediately, tidak langsung. Kata tetapi kemudian itu berarti ada jeda waktu. Kemudian nantinya, nanti ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tadi ada kata baik, sekarang ada kata damai. Menghasilkan, memberikan damai, katakan damai. Ini bukan damai sejahtera, oh damai di hati, bukan. Kata damai ini adalah tool, alat. Ini akan jadi alat nanti. Kamu gak ngerti sekarang yang kamu alami ini, nanti suatu hari akan menolongmu di masa depan. Suatu hari akan menolong seseorang di masa depan. Mungkin suatu hari akan menolong putra-putramu sendiri di masa depan. Kamu tidak ngerti sekarang, ini adalah damai. Aku belikan damai, bukan damai sejahtera dengan Allah, itu sudah dibelikan oleh Kristus di kayu salib. Tapi ini pembentukan damai yang oleh karena pembentukan Kristus. Damai ini adalah tool. Aku belikan kamu hari ini lewat masalahmu ini, kalau kamu responi dengan benar loh ya. Karena masalah itu semuanya semi manual. Masalah itu tidak otomatis kita dalam masalah pasti jadi mulia. Di dalam masalah malah banyak orang jadi salah. Tetapi kalau kamu meresponi Kristus dengan benar, maka masalah inilah jalan masuknya kepada masa depan penuh pengharapan dan rancangan damai sejahtera. Ini akan jadi tool damai, ini akan jadi alat suatu hari. Mungkin sekarang kamu bangkrut, kamu belajar dari kesalahan dan aku memprosesmu. Suatu hari nanti supaya anak-anakmu tidak mengalami kebangkrutan. Nanti kamu enaknya waktu umur 50. Tapi kalau sekarang kamu tidak mengalami ini dulu, kamu cenderung untuk gambling, selalu spekulasi.
ada money game, ikut ini, ikut itu, ikut. Hanya karena tergiur kepingin kaya. Nanti ya kamu kalau sampai berhasil, aku gak pernah sesah. Waktu kamu umur 50, kamu punya segudang dan kamu jatuh, anakmu kamu seret ke bawah waktu di usia universitas waktu itu, untuk kuliah. Itu nanti berabe jatuhnya. Anaknya harus putus sekolah. Dan kamu sudah terlanjur punya banyak, hatimu melekat di sana. Bisa-bisa kamu bunuh diri waktu itu. Kamu jatuh di umur 30. Karena gak nurut sama aku. Aku sesah kamu di sini. Dan kamu sadar salah. Aku janji, ini akan jadi damaimu nanti kemudian. Tulmu kemudian hari. Untuk nikmati hidup dengan putramu when you turn 50. Paham cara pandang Tuhan? Oh haleluya. Kayak ginian terlalu berat gak sih buat jemaat? Anda bisa nangkap ya? Oke, 3 poin ini aja catat. Tadi saya lupa yang PowerPoint-nya saya lewatkan di ibadah 1, maaf. Yang ibadah 2, munculkan saja langsung 3. Keluar. Ini rangkuman kita hari ini. Lalu kita selesai berdoa. Itu dia, keraskan hatiku ya Tuhan. Yesus menderita siksaan emosional dan batinnya ketika disalibkan di Golgota. Ya mau difoto ya? Foto ya semuanya. Ya. Hai. Jangan kecil kekuatan kita. Sehingga mudah tawar hati dan sedikit-sedikit menyerah. Ayo siapa kesindir. Dikit-dikit nyerah, dikit-dikit tawar hati. 3, minta Tuhan keraskan hati kita dengan visi dan tujuan yang lebih tinggi. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. Dari foto selesai, saya curiga nih. Kok lama foto ini? Foto saya ya? Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan.